Pemirsa, kalau kita bicara soal anggaran Prabowo Subianto ini seolah tidak ada habisnya ya. Kita bicara soal dampak dari kebijakan efisiensi anggaran itu masih terus dibahas di lini masa. Di media sosial terus dibahas karena efisiensi ini turut menyasar ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek ya. Ini masih terus menjadi pembahasan di semua ya di oleh semua publik. kementerian, pemirsa, di semua institusi, lembaga, karena memang ini mungkin sesuai dengan cita Prabowo Subianto, tujuannya bagus juga untuk semuanya jadi lebih efisien, tapi karena semuanya terkena dampaknya, kita lihat ya pemirsa, tanggal 12 Februari lalu, Komisi 10 DPR RI itu juga ikut menggelar rapat bersama Mendikdasmen dan Saintek untuk membahas soal efisiensi anggaran. Nah, ini kalau yang Anda saksikan adalah Mendikdasmen Abdul Mukti yang menyampaikan kalau pada 24 Januari pihaknya menerima surat dari Kementerian Keuangan yang isinya efisiensi anggaran kementerian di Kementerian Kemendikdasmen. Nah, anggaran sebelumnya itu adalah 33,545 triliun rupiah. Sebanyak 30,701 triliun rupiah itu dianggarkan untuk berbagai program penting termasuk program Indonesia Pintar. Nah, ini nanti yang jadi bahasan ya Pak ya. Indonesia Pintar. Kemudian juga soal tunjangan guru, non-PNS, beasiswa unggulan hingga penguatan kualitas SMK. Dan dari hasil rapat di DPR disepakati pemirsa bahwa penyesuaian anggaran Kemendikdasmen menjadi 26,27 triliun rupiah di tahun 2025. Namun Mendikdasmen menambahkan kalau anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, masih terus akan dibahas untuk penggunaannya. Abdul Mukti juga memastikan kalau penyediaan bantuan sosial melalui program Indonesia Pintar PIP untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen tahun anggaran 2025. Oke, itu jadi satu concern juga ya Eva, karena pemangkasan ini pemirsa tentu bisa saja berimbas pada banyak hal. Tapi sekarang bagaimana manajemen di dalam kementerian itu bisa memilah-memilih, mengalokasikan di mana efisiensinya perlu dilakukan. Nah, kalau soal gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen ini dipastikan akan disediakan secara penuh nantinya. Itu yang disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti. Dan dia juga mengatakan begitu pula dengan kegiatan pendidikan profesi guru atau yang biasa disebut dengan PPG itu juga akan tetap dilaksanakan nanti sesuai dengan rencana tahun anggaran 2025. Oke, penyesuaian anggaran dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan unit pelaksana teknis UPT di daerah. Ini tentu menjadi penting ya, Valen dan pemirsa. Selain itu anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, dan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA yang akan diselenggarakan pada November 2025. Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian impres. Oke, jadi memang ini alot pembahasannya Eva, karena sensitif pemirsa, bicara soal anggaran. Nah, kalau kita lihat di beberapa kementerian sebelumnya yang juga sudah melakukan rapat kerja ya di DPR, itu ada yang bahkan mengalokasikan nanti kalau di kantornya tetap ada fasilitas-fasilitas yang memang harus dipenuhi seperti BUMN ya. Tapi yang dipotong adalah nanti di perjalanan dinasnya misalnya gitu. Tapi mungkin pasti ada lagi yang komplain ya, yang memang membutuhkan anggaran itu ada di sana. Tapi kembali lagi ini semua karena adalah tujuan dan cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto, harus diterjemahkan secara positif. Nah, itu yang paling penting ya, bagaimana menerjemahkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi anggaran. Itu kalau kita bahas ya tadi sebelumnya, bagaimana dengan bagaimana dengan Kemendikti-Saintek ini juga masih terus menjadi pembahasan karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga melakukan efisiensi anggaran yang juga sudah sepakati ya, Valen, nilainya 43,368 triliun rupiah dari sebelumnya 57,681 triliun rupiah. Di lingkup ini bantuan sosial seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ikut terdampak. Nah, ini nih Eva, ini banyak loh komentar dari warganet juga soal
gimana nanti nasib KIP kuliah, KIP kuliah, karena kalau seandainya terdampak pasti juga akan ada siswa-siswa yang terdampak karena mereka bergabung di dalam KIP kuliah itu. Ya, KIP kuliah yang pagu awalnya 14,69 triliun rupiah menjadi 1,31 triliun rupiah berdasarkan efisiensi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Tetapi disampaikan oleh Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro menyebut bahwa KIP kuliah perlu kembali ke pagu awal karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi. Jadi disampaikan ini tidak kena efisiensi. Tak hanya KIP kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran, beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran diantaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah yang tadi kita bahas, kemudian beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, dan berbagai beasiswa di dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri. Oke, nah ini kalau yang Anda lihat di layar pemirsa, ini adalah rancangan perubahan anggaran Kemendikti Saintek tahun anggaran 2025. Ini adalah yang sudah berubahnya ya. Memang agak sedikit susah ya kalau melihat angkanya kecil-kecil Eva, tapi intinya walaupun ada efisiensi, mudah-mudahan program yang sudah dicanangkan dan bermanfaat langsung untuk rakyat itu tidak berpengaruh terkait dengan efisiensi anggaran ini. Nah, secara keseluruhan disampaikan juga kalau pagu anggaran Kemendikti Saintek yang terkena efisiensi ini bisa menimbulkan dampak berkelanjutan. Nah, tahu nggak pemirsa, salah satunya ternyata ada kemungkinan perguruan tinggi menaikkan uang kuliah. Itu ya salah satu dampak yang bisa ditimbulkan. Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar LPDP dan beasiswa Mendikti Saintek tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Artinya ini mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Menteri tadi ya soal beasiswa. Sri Mulyani menyebut bahwa program beasiswa tersebut dapat berjalan sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Tentu kita akan simak lebih lanjut ya bagaimana pernyataan Menteri Keuangan untuk memberikan rasa tenang bagi pelajar terkait dengan beasiswa ini ya. Nah, kita simak ya pemirsa dan pelajar apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang satu ini. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Nah pemirsa, sektor pendidikan itu punya peran penting yang seharusnya jadi perhatian serius pemerintah. Jadi jangan sampai generasi emas jadi cemas akibat terdampak efisiensi anggaran. Betul, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Selamat siang Mas Ubaid. Siang Mas Ubaid. Selamat siang. Iya, dengan Eva dan Valen di studio. Mas Ubaid, tadi kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyatakan kalau beasiswa KIP kuliah, LPDP dan beasiswa Mendikti Saintek atau Kementerian Dikti Saintek itu tidak kena efisiensi anggaran. Apakah dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan rasa tenang pelajar kita sudah bisa bernafas lega, Mas Ubaid? Ya, saya berharap statement dari Menteri Keuangan itu benar ya, bahwa jatah Kartu Indonesia Pintar baik untuk kuliah maupun di sekolah itu tidak terdampak pada pemangkasan anggaran ini. Meskipun tentu saja pernyataan Menteri Keuangan ini belum menenangkan hati masyarakat. Karena kemarin kalau kita
paparan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek, itu di paparannya jelas ya bahwa ada pemangkasan sekitar 8 triliun di dasar menengah, kemudian 14 triliun di Dikti Saintek. Itu ternyata ada poin-poin beasiswa yang terdampak, termasuk misalnya dalam paparan Menteri Pendidikan Tinggi itu KIP kuliah itu di presentasi PPT-nya itu terdampak gitu ya. Kemudian di pendidikan dasar dan menengah yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Bu Sekjen itu ada tampilan PPT yang beasiswa di level pendidikan dasar dan menengah itu tidak hanya PIP, tapi ada beasiswa prestasi, ada beasiswa unggulan dan jenis beasiswa yang lain itu juga ternyata terdampak adanya pemotongan ini gitu. Jadi ini di mata masyarakat masih simpang siur ya antara presentasi waktu pertemuan dengan Komisi 10 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian paparan dari Menteri Pendidikan Tinggi itu berbeda dengan statement dari Menteri Keuangan. Masyarakat berharap bahwa urusan pendidikan ini baik pendidikan tinggi maupun dasar menengah dan Kementerian Keuangan benar-benar dijaga bahwa anggaran untuk beasiswa, anggaran untuk program Indonesia Pintar baik di sekolah maupun kuliah itu tidak hanya dipotong ya, tetapi ditambah gitu ya. Harus ditambah karena berdasarkan data-data tahun lalu bahwa penerima KIP kuliah dan penerima KIP di sekolah itu jumlahnya kurang. Masih banyak anak-anak yang mestinya dapat tapi nggak dapat. Jadi mestinya ditambah. Jadi tidak hanya dipertahankan tetapi harus ditambah untuk meningkatkan akses anak-anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dan juga ke pendidikan tinggi kuliah di kampus gitu ya. Karena kalau tidak maka ini akan berdampak besar pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, baik di jenjang dasar, menengah maupun pendidikan tinggi gitu ya. Kalau kita cermati pos-pos yang tadi, ternyata juga ada pos-pos yang menurut saya sangat prioritas, sangat penting, tapi justru mengalami pengurangan-pengurangan ya. Soal misalnya komponen peningkatan kualitas guru ini sangat penting sekali, itu juga mengalami pemangkasan. Kemudian ada pendidikan profesi guru ya, PPG juga mengalami pemangkasan. Bahwa benar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu pos-pos penting itu masih tetap ada. Tetapi kalau ada tetapi budgetnya dikurangi ya, budgetnya dipotong, otomatis ini berdampak pada penurunan ya capaian peningkatan kualitas yang ditargetkan, yang terjadi malah penurunan kualitas. Karena pos-pos penting misalnya di 2025 akan ada penerimaan peserta didik, ada penerimaan murid baru, kemudian ada penggunaan pendekatan baru, deep learning dan seterusnya. Ini pasti akan membingungkan guru, tenaga pendidik gitu kan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau anggaran untuk ini itu dikurangi tentu akan mengurangi ya kemampuan proses belajar di sekolah menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian tunjangan untuk guru-guru non ASN ya, tadi juga dipaparkan di situ, memang masih ada. Tapi pertanyaannya adalah ketika anggaran itu dikurangi ya, maka guru-guru yang non ASN yang hari ini guru-guru honorer juga itu sudah berdenyut-denyut itu jantungnya. Mereka tidak ingin seperti 2024 kembali terjadi di 2025, di mana ada kebijakan cleansing guru honorer, yaitu pemecatan guru honorer secara sepihak di tahun 2024. Nah, kalau anggaran tunjangan untuk guru-guru non ASN ini diberlakukan, maka bisa dipastikan ya, tidak hanya UKT yang mahal, tetapi nanti guru-guru yang non ASN ini terdampak pada pemecatan secara massal. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Baik, Mas Ubaid, sorry saya potong Mas Ubaid. Jadi kalau dari yang Anda lihat di lapangan ini, alokasi anggaran ke pendidikan di Indonesia ini, apa yang tidak tepat sasaran? Dan tadi kan Anda mintanya ditambah, tapi dikoreksi terlebih dahulu, apa yang mungkin tidak tepat sasaran sampai harusnya nanti ada efisiensi? Singkat saja boleh Mas?
Ya, yang sebenarnya yang tidak tepat sasaran adalah pada hal-hal yang bukan prioritas gitu. Nah, apa saja hal yang prioritas ya? Menurut saya hal yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu adalah hal yang prioritas karena itu adalah yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 45 yaitu penyelesaian pendidikan dasar dan menengah atau kita punya target dalam RPJPN, RBCMN, kemudian peta jalan pendidikan itu adalah wajib belajar 13 tahun. Nah, dari total anggaran pendidikan 724 triliun, apakah kita bisa terima ya bahwa Kemendikdasmen itu hanya mengelola 4% dari 724 triliun atau 33 triliun kan kemudian dipotong 8 triliun menjadi 26 triliun. Ini bagaimana ceritanya anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara ini itu 724 triliun, tetapi yang dikelola oleh Kemendikbud, Kementerian Dasar dan Menengah itu cuma 26 triliun. Jadi anggaran pendidikan ini banyak bocor kemana-mana gitu, banyak yang tidak yang bocor-bocor tentu gitu harus dievaluasi ya Mas Ubaid, dan tentunya jangan sampai generasi emas malah cemas, jangan sampai ada efisiensi yang paling terdampak adalah pelajar ya. Kalau ada statement dari Kementerian Keuangan, semoga itu betul-betul bisa terlaksana memberikan dampak ketenangan bagi pelajar. Terima kasih pengamat pendidikan Ubaid Matraji sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Mas Ubaid.